Jadi jangan dibawa-bawa dikit-dikit ke urusan inilah politik dan sebagainya. Dan objektif aja. GBK kita perbaiki, semuanya oke, perbaikan objektif. GBT kita perbaiki, oke, nggak ada masalah. Manahan, Jalak Harupat, GBLA maupun Jakabaring diperbaiki, renovasi sama sesuai standar FIFA, oke, nggak ada masalah. Kenapa harus kita ributkan? Kami mengatakan kita akan renovasi dan supaya ini baik. Kok harus ribut gitu? Ngapain diribut? Polemik soal Stadion JIS masih terus berlangsung. Yang sangat menarik adalah munculnya foto-foto bis bertingkat, bahkan sampai tingkat 4, sehingga tidak bisa masuk Stadion JIS. Itu adalah rekayasa netizen setelah menyimak perdebatan antara Wiz Khalifa dengan Arya Sinulinga. Anggota Exco PSSI di acara YLC yang dipandu wartawan senior Karni Ilyas. Perdebatan ini terkait pernyataan Ketua PSSI yang mengatakan bahwa bus untuk drop out pemain tidak bisa masuk ke Stadion JIS. Wiz Khalifa menyatakan bus-bus pengangkut pemain sangat lancar dan mudah masuk di Stadion JIS. Lantas meminta Karni Ilyas memutarkan video sejumlah bus pemain datang masuk untuk mengantarkan pemain. Jawab tentang akses pemain yang bisnya tidak bisa masuk. Kebetulan saya bawa videonya. Mohon diputarkan, kita lihat sama-sama bagaimana bis pemain itu dengan leluasa, dengan mudah masuk ke kawasan JIS dan sampai ke pintu pemain. Silahkan. Terlihat sih kayak Bali United nih. Abang, ini bukan standarnya kita untuk pemain bola ini, busnya. Bisa lihat standarnya punyanya PSSI, punya yang klub dan sebagainya, yang biasa dipakai di semua stadion, GBK dan sebagainya, ini tinggi tuh. Ini kan rendah ini bis sedang. Sorry Bang Karni, sebenarnya di video ini di belakangnya sebelumnya itu ada video bus yang tadi Bang Arya sebut, yang tinggi, yang biasa bus pariwisata yang besar-besar itu. Kalau diterusin, nah ini yang ini. Bus ini kan yang dipakai sama tim-tim klub-klub di Liga Indonesia juga gitu. Jadi sebenarnya masuk-masuk aja. Cuma memang tidak didesain untuk naik ke atas, karena atas itu harusnya didesain awalnya adalah untuk VVIP, presiden, gubernur dan segala macamnya. Agak sulit memang. Bukan menerima fakta ya. Itu bisnya besar itu kan. Bukan, artinya kan udah dicoba, tapi makanya kami pindahkan ke bawah. Yang dia memang diperuntukkan bisa dinaikkan ke atas. Jadi harusnya lihat lift. Nah itu kan udah ada bisnya, udah ada videonya. Gimana lagi gitu? Apalagi yang tidak ada? Tingginya beda, Bos. Jadi lain gitu. Tinggi itu mengurangi jumlah orang bisa masuk dalam bis tidak? Iya, tapi gini. Bukan, ini memang busnya bukan yang ini. Aku serius nih, bukan kita ngada-ngada ya, tapi memang bus yang biasa dipakai. Tapi udahlah. Tapi yang pasti kita udah bikin ke bawah. Baik. Ya kalau gitu busnya juga perlu direnovasi juga, Bang. Oh enggak. Dalam narasi di video disebut bus pemain Bali United. 3 bus datang, bentuknya sama, di bagian depan rata. Ini yang diinterupsi Arya Sinulinga. Kata Arya, busnya bukan seperti itu. Bus yang ada di video itu rendah, sedangkan bus milik PSSI tinggi. Lantas Wiz Khalifa meminta Bang Karni Ilyas memutar video berikutnya. Muncullah bus lebih tinggi, seperti halnya bus pariwisata dan bus akap. Bus itu tinggi dan melintas dengan nyaman di Stadion JIS. Tapi Arya Sinulinga masih berkilah lagi. Bus PSSI tidak seperti itu, lebih tinggi lagi. Tingginya beda, Bos, lain. Busnya bukan yang ini, aku setuju, tapi ya sudahlah. Yang pasti kita bikin ke bawah. Wiz Khalifa lantas mengatakan kalau begitu busnya perlu direnovasi juga, dan itu mendapat tepuk tangan dari hadirin. Mungkin karena ucapan Arya Sinulinga yang juga juru bicara Menteri Erick Thohir inilah, kemudian muncullah foto-foto bus bertingkat-tingkat yang mungkin untuk menggambarkan ucapan Arya tersebut. Namun, usai Arya Sinulinga selaku jubir PSSI kikuk karena kalah debat di YLC. Lalu, netizen dihebohkan dengan hilangnya JIS di situs resmi Bureau Halpon. Namun, tidak lama kemudian muncullah klarifikasi kalau JIS bukan desain Bureau Halpon. Dari situlah kemudian netizen berpikir bahwa ada orang yang berkepentingan menyurati Bureau Halpon
agar menghapus postingan Jakarta Internasional di situsnya karena sedang terjadi polemik. Sementara itu, bakal calon Presiden Anies Baswedan enggan menanggapi soal polemik rumput Jakarta International Stadium atau JIS. Anies mengatakan tidak ingin cawe-cawe soal masalah itu. Ia mengatakan, oh iya, saya nggak cawe-cawe deh soal itu, kata Anies Baswedan di Bandara Soekarno-Hatta. Di Indonesia ramai tentang pembangunan JIS yang disorot sama pemerintah pusat ini. Soal JIS yang dirombak ulang sama pemerintah. Saya nggak cawe-cawe dah. Di Bandara Soekarno-Hatta, Anies baru saja pulang ke tanah air dari Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji. Selama Anies menjalankan ibadah haji di Makkah, di Indonesia mencuat polemik soal rumput JIS. JIS adalah stadion sepak bola yang dibangun Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, tentu kami menunggu kehadiran FIFA untuk berkoordinasi seperti apa standarisasi yang diharapkan, termasuk tentu stadion. Ya, tetapi tentu fundamental persiapan sebenarnya kan kita sudah lakukan sebelumnya. Apakah persiapan perbaikan infrastruktur, lalu keorganisasian, sebenarnya kan sudah ada polanya. Tinggal kita switch menjadi U17. Saya sangat terbuka arahan Bapak Presiden untuk melihat juga beberapa stadion yang memang standarisasinya sudah bisa. Tentu FIFA akan meninjau ulang, karena jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi. Termasuk tadi stadion JIS, ya pasti kita akan cek. Kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah, ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Polemik mengenai JIS bermula ketika Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Untuk keperluan perhelatan itu, pemerintah berencana menyodorkan JIS ke FIFA sebagai salah satu stadion tempat pertandingan. Akan tetapi, pemerintah berencana melakukan renovasi. Sementara itu, desain atap Jakarta International Stadium dinilai turut mempengaruhi kesehatan rumput karena menghambat laju sinar matahari. Bakul rumput, yang juga mengklaim dirinya ahli agronomi, Kamal Mustaqim menyarankan agar stadion diganti lantaran terlalu menutupi lapangan. Hal itu diungkapkan Kamal saat meninjau kembali lapangan JIS bersama jurnalis senior Aiman Wicaksono. Menurutnya, rumput JIS kurang mendapatkan asupan sinar matahari. Ya sudah, ditambahi matahari, dibuka. Kalau harus matahari, ya dibuka atapnya. Tapi kalau mau menambah UV, ya tambah UV-nya. Buka tutupnya lebih luas bisa kan? Ya diganti dong atap permanen stadion. Selama ini, pihak pengelola JIS mengakali hal itu dengan menggunakan alat ultraviolet buatan. Namun, upaya tersebut masih belum optimal untuk memenuhi kebutuhan rumput akan sinar matahari. Pasalnya, alat tersebut tidak bisa menyinari rumput secara bersamaan karena ukurannya yang tidak sama dengan lapangan JIS. Alat tersebut hanya bisa menutupi 1/12 lapangan. Alhasil, proses penyinaran pun harus dilakukan bergantian dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya. Per sisi lapangan hanya bisa disinari selama 5 jam. Sedangkan menurut Kamal, idealnya rumput lapangan harus terkena sinar selama 8 jam. Penggunaan alat tersebut juga mempengaruhi pertumbuhan rumput. Menurut Kamal, rumput lapangan idealnya juga ditumbuhi rumput liar. Sementara pertumbuhan rumput liar di JIS sangat kurang. Alhasil, pemulihan rumput berjalan lambat karena tidak ada kompetisi antara rumput asli JIS dengan rumput liar.